Baik, untuk pertemuan kita malam hari ini, kita akan mulai terlebih dahulu dari paper perkuliahan yang kita pakai di minggu lalu, yaitu terkait dengan yang namanya arm length price, gitu ya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, paper ini ditulis oleh orang Indonesia, Rahmiati dan Sandi, di mana dia meneliti terkait dengan informasi yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Ya. Otomatis dengan strateginya ada di Indonesia dan salah satu strategi yang digunakan adalah arm length price atau ALP. Di mana dari judulnya kita sudah menemukan bahwa strategi transfer pricing tersebut digunakan untuk keperluan perpajakan saja. Dan oleh karena itu, peneliti mencoba menggali lebih dalam dengan cara pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan studi etnografi. Apa itu studi etnografi? Di mana peneliti akan mengupas tidak hanya perhitungan secara matematika, tetapi ada deep analysis. Ya, dia harus bertanya dengan staf yang melakukan perhitungan dan juga menerapkan strategi transfer pricing menggunakan ALP. Nah, kenapa ini penting? Karena penggunaan metode ALP merupakan salah satu metode yang diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Sehingga mau tidak mau ini menjadi salah satu pilihan di antara 5 pilihan strategi yang diizinkan menurut ketentuan perpajakan. Nah, dari sisi abstrak kita bisa menemukan berbagai informasi ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat bagaimana di dalam riset ini seorang taxpayer atau pembayar pajak itu akan coba dieksplorasi berbagai alasannya dan pilihannya. Kenapa dia menggunakan salah satu metode tersebut ya, di mana peneliti mengungkapkan ada 5 metode yang diizinkan atau 5 strategi transfer pricing yang diperbolehkan menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama ada comparable uncontrolled price atau CUP atau perbandingan dengan harga pasar, kemudian resale price ya harga jual kembali, cost plus methods atau CPM, kemudian Transactional Net Margin Method atau TNMM, dan juga Profit Split Method. Nah, 5 strategi ini minggu lalu sudah sempat saya singgung sedikit di mana boleh dilakukan oleh perusahaan di Indonesia selama tidak melanggar ketentuan dari Per 43 tahun 2010. Ya. Dan spesifiknya lagi, peneliti mencoba melakukan perhitungan dan didapatkan dari salah satu strategi yang paling bagus itu adalah Transactional Net Profit Margin atau TNMM. Ya, kenapa ini menjadi paling bagus ya? Karena memang datanya bisa didapatkan dengan mudah. Di sisi lain, sebetulnya ada yang sebetulnya lebih bagus ya dibandingkan TNM yaitu CPM, Cost Plus Method. Akan tetapi secara praktikal atau secara eh, pencarian data di lapangan ini tidak mudah karena harus melakukan deep analysis dan juga melakukan komparatif data sehingga akan makan banyak waktu dan juga membutuhkan proses yang cukup lama ya dari mulai menggali sampai menganalisis sehingga tidak memungkinkan kalau kita melakukan riset dengan dasar pendekatan CPM. Nah, apa yang kita bisa temukan dari artikel ini? Nah, salah satu yang menarik di sini adalah fenomena yang diungkapkan oleh si peneliti, di mana perekonomian Indonesia itu mengalami pertumbuhan ya, ada growth, tetapi growth-nya itu pelan sekali gitu, atau kita nyatakan the slowest growth rate ya, sepanjang 2014 sampai 2015. Nah, kenapa ini menjadi sebuah permasalahan? Padahal kan dia ada growth ya, ada pertumbuhan, karena ada 2 faktor. Yang pertama, perusahaan manufaktur di Indonesia itu memiliki demand yang tinggi terhadap konsumsi dan juga investasi. Jadi harusnya growth-nya itu tinggi ya, bukan slow. Itu satu. Dan yang kedua, harusnya Indonesia memiliki strong capital karena di tahun 2015 itu adalah masuknya sebuah era baru yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau Asian Economic Community.
di mana para investor dari negara-negara ASEAN boleh bertransaksi, boleh berinvestasi, bahkan boleh melakukan berbagai macam pertimbangan melalui transaksi antar negara dan ini bebas pajak untuk negara ASEAN. Sehingga mau tidak mau dengan ketentuan tersebut idealnya ya perekonomian Indonesia meningkat selama masyarakat ekonomi ASEAN itu diterapkan. Bahkan proyeksinya kalau kita lihat di dalam artikel adalah 5,2%. Akan tetapi secara real cuma terjadi 4,7%. Jadi ini lebih rendah daripada target yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, secara spesifik peneliti mengungkapkan ada yang namanya hubungan istimewa di antara satu dengan perusahaan yang lain. Dan hubungan istimewa ini diizinkan oleh regulasi standar akuntansi keuangan. Salah satunya adalah PSAK nomor 7 ya, yang pada saat itu masih mengizinkan adanya hubungan relasi atau relasi istimewa ya antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain ya. Yang dikatakan istimewa itu adalah persentase kepemilikan di perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung setidaknya itu ada 25%. Ya, at least 25%, baik langsung maupun tidak langsung. Kalaupun dimiliki dari anak perusahaan, ya dia tetap 25% total-totalnya. Itu baru dikatakan punya hubungan istimewa. Nah, dengan adanya konsep tersebut, maka di antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa akan terjadi harga yang tidak wajar atau kita sebut dengan nama transfer pricing di mana penentuan harga transfer atau harga penjualan tidak sama dengan ketentuan pasar. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dengan tujuan utamanya adalah melakukan tax planning. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi transfer pricing itu bukan fenomena yang tiba-tiba terjadi di akuntansi, tetapi dia diawali dari yang namanya special relationship atau hubungan istimewa antar perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu pengen dapat untung, maka dia harus pasang harga yang tidak sama dengan pasar. Bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah berarti harga jualnya dia harus dilakukan manipulasi. Tetapi kalau lebih tinggi harusnya ada profit sharing gitu ya. Dan harga ini tidak sama dengan harga pasar yang secara umum atau yang sewajarnya. Nah, fenomena ini membuat beberapa perusahaan mengalami kendala, sehingga mau tidak mau Direktorat Jenderal Pajak ini harus mengambil tindakan. Muncullah yang namanya Peraturan DJP per 43 tahun 2010, di mana mereka meminimalkan dengan cara buatlah range harga yang wajar, ya. Dikatakan ALP, Arm Length Principles atau Arm Length Price. Jadi, pemerintah akan membatasi range harga yang wajar itu dari nominal berapa minimal sampai maksimal nominal berapa. Lebih daripada itu atau kurang daripada itu dianggap ada tindakan yang melanggar regulasi dari perpajakan kita. Dan ini menjadi masalah yang krusial pada tahun 2015, di mana secara internasional kita sudah diawasi oleh negara-negara yang tergabung di dalam OECD. Mereka sudah punya undang-undang anti tax avoidance di tahun 2013. Nah, 2015 berarti kan sudah 2 tahun berjalan. Efeknya apa? Transaksi yang dinamakan Base Erosion Profit Sharing atau BEPS itu pun juga terdampak dan memberikan efek dari munculnya Per 43 tahun 2010 ini. Nah, di bagian yang kedua, peneliti memberikan beberapa definisi dan juga beberapa pemahaman terkait dengan konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian. Yang pertama adalah mengenai hubungan istimewa yang dia ambil dari PSAK 7 tahun 2009 dan juga dikombinasikan dengan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Selain itu, di dalam ketentuan perpajakan yang ada, peneliti juga mengungkapkan adanya konsep transfer pricing
Apa itu tuh konsep transfer pricing? Digunakanlah aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Per 43 tahun 2010 yang dilakukan amandemen tahun 2011 melalui Per 32. Nah, ketentuan ini memiliki dampak ya. Dampaknya adalah terdapat 5 metode yang akhirnya diizinkan oleh DJP. Yang pertama adalah CUP, Comparable Uncontrolled Price. Ini yang paling banyak digunakan karena cukup membandingkan dengan harga pasar, masih wajar atau tidak. Dan ini juga biasanya lebih mudah karena data pasar bisa kita dapatkan melalui informasi pasar modal, melalui informasi Kementerian Perdagangan, ataupun di Badan Pusat Statistik. Ya. Tetapi CUP ini bukan ukuran tunggal. Boleh kita pakai ukuran yang lain. Misalnya pakai resale price method gitu ya. Atau penjualan kembali barang yang kita miliki dan harganya harusnya berbeda antara orang lain dengan yang punya hubungan istimewa. Metode yang ketiga adalah cost plus methods ya, di mana peneliti melihat adanya penambahan baik itu dari sisi biaya ataupun pendapatan yang akan berdampak kepada gross profit dari perusahaan itu sendiri yang nanti bisa dijadikan pembanding untuk harga pasarnya. Strategi yang keempat adalah penggunaan Transaction Net Margin Method atau TNMM, di mana peneliti melihat dan membandingkan komparasi dari net income yang didapat oleh perusahaan dengan pasar. Dan satu lagi yaitu eh, profit sharing method ya PSM yang kebanyakan sih nggak dipakai ya kalau di Indonesia karena biasanya itu terjadi untuk mereka yang punya grup usaha dan sudah punya perjanjian profit sharing. Oke. Di dalam penelitian ini dinyatakan bahwa dia menggunakan pendekatan kualitatif ya. Jadi angka yang didapatkan oleh si peneliti itu tidak langsung diolah dan diterima mentah-mentah. Selain diolah, dia juga melakukan in-depth understanding dengan cara melakukan interview dan tidak cukup itu saja karena ini studi etnografi, si peneliti ikut dalam keseharian si pelaku. Yang dimaksud pelaku siapa? Mereka yang sedang melakukan perhitungan transfer pricing. Ya. Ada komunitasnya, namanya dari tax consultant. Nah, di sini masuklah dalam kelompok studi kasus. Sebutkan itu misalkan PT ABC. Jadi ini sebenarnya nama PT samaran ya. Jadi si peneliti mengikuti aktivitasnya si tax consultant dalam menghitung transfer pricing setiap hari gitu ya di PT ABC tersebut. Kemudian dari apa yang dilakukan oleh si peneliti didapatlah beberapa testimoni yang sebetulnya bisa kita ungkapkan juga sebagai data penelitian. Misalnya, kenapa dia melakukan transfer pricing? Ya karena marketnya bagus ya. Daripada dia dijual ke tempat yang nggak jelas, dia jual ke tempat yang marketnya bagus. Atau juga bisa juga dapat testimoni bahwa ternyata transfer pricing ini terjadi karena memang ada kesepakatan di antara pihak yang punya hubungan istimewa dan juga ada rencana untuk melakukan efisiensi pajak gitu ya. Sebenarnya ini melakukan terminologi yang lebih halus sedikit saja karena pada dasarnya dia tetap melakukan penghindaran pajak ya. Tetapi dia menggunakan kata yang lebih smooth yaitu efisiensi. Nah, selain daripada testimoni tersebut, langkah berikutnya adalah si peneliti berusaha melakukan comparative analysis atau perbandingan perhitungan di antara 5 metode yang digunakan dengan salah satu contoh yang real dipakai oleh si PT ABC. Nah, kalau kalian lihat dengan teliti ya di tabel 2, peneliti sudah memberikan rincian dari perhitungan tersebut di mana kalau misalnya tidak terjadi transfer pricing ya, tidak terjadi transfer pricing di sini, maka harga yang boleh ditetapkan adalah 8,5. Ya. Maka tujuan kita adalah melihat manakah harga yang terdekat dengan harga tanpa transfer pricing. Di sini kita dapatkan dua angka.
Yang pertama dari metode cost plus methods dan juga TNMM. Ya. Kenapa nggak cuma satu, tetapi dua? Ya karena kita membandingkan, gitu ya. Yang pertama yang paling dekat dengan dia adalah cost plus methods. Ini urutan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah transaksional. Jadi dengan dua angka terdekat ini kita evaluasi. Kalau benar-benar di lapangan gitu ya, kita bisa dapetin mana yang paling ideal. Kalau cost plus method harus pakai interview, harus tahu beberapa asumsi manajemen, harus tahu beberapa keputusan-keputusan diskresi, sehingga ini agak rumit. Dan yang penting adalah kita mau cara cepat. Bagaimana caranya? Ya berarti kita pakai transactional net margin. Di mana kalau pakai TNMM, kita cukup mencari data dari pasar. Kalau RPM ataupun CUP ini cukup pakai nilai yang berlaku di pasar internasional saja. Ternyata lebih tinggi ya, 10,5 dibandingkan 10,46. Paling enggak masih ada margin profit 0,6 gitu ya. Kemudian yang RPM resell dia lebih tinggi lagi. Jadi kalau dia menggunakan angka ini terlalu tinggi ya sebagai harga jual sehingga profitnya akan jauh lebih rendah. Nah, dari dua pertimbangan ini ditentukan bahwa oh ternyata data yang pertama ini sulit ya. Jadi kita eliminasi. Yang kedua ini masih bisa didapatkan dan cukup relevan, maka yang nomor dua inilah yang akan kita pilih yaitu metode TNMM gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya apa lagi gitu. Berikutnya kita akan lihat kesimpulan yang didapatkan oleh si peneliti ya. Dari metode CPM dan TNMM, peneliti menganggap bahwa TNMM ini yang paling bagus ya, tetapi dia bukan yang the best. Paling enggak untuk tax saving masih oke ya. Harusnya CPM yang paling bagus, yang mendekati dari tanpa transfer pricing. Tetapi gitu ya, TNMM lebih mudah kita dapatkan implementasinya, lebih mudah kita cari datanya dibandingkan dengan cost plus methods ya. Sehingga cara yang paling ideal adalah si TNMM. Dan di sini cukup dinyatakan secara rinci ya bahwa ini bukan metode yang terbaik ya, tetapi paling ideal karena paling mudah untuk didapatkan. Dari berdasarkan perhitungan, dari berdasarkan evaluasi dan juga berdasarkan testimoni yang didapatkan kepada si pelaku itu sendiri. Kira-kira begitu. Untuk artikel yang membahas mengenai transfer pricing. Apakah dari mahasiswa sendiri ada yang mau ditanyakan terkait dengan transfer pricing atau ada juga yang melakukan penulisan artikel atau skripsi yang juga basisnya transfer pricing? Boleh bertanya terlebih dahulu sebelum kita pindah ke materi teks moral. Silakan saya berikan waktu jika ada. Ada dari mahasiswa? Belum ada. Oke, terima kasih. Oke, belum ada. Terima kasih responnya Stefani dan Gabriel, Gaby. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada artikel yang kedua. Nah, di artikel yang berikutnya, kita akan melihat satu artikel yang namanya systematic review. Jadi, ini bukan artikel yang menggunakan data penelitian, tetapi dia meneliti artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Itu namanya systematic review. Dan tema yang diangkat oleh si peneliti Horodnik ini adalah teks moral dan juga menggunakan salah satu basis teori yaitu institusional teori. Nah, kenapa ini menjadi penting atau kenapa ini perlu saya ungkapkan? Karena beberapa dari kita ada yang concern kepada penelitian di bidang perpajakan, tetapi lupa bahwa ada satu teori yang juga menarik untuk diteliti, yaitu institutional teori. Nah, mari kita lihat dari abstrak, kita menemukan bahwa di dalam penelitian ini
peneliti akan mencari determinants dari teks moral atau apa saja faktor yang mempengaruhi moralitas si wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Dan dengan basis institusional teori, maka faktor utama yang dilihat adalah faktor yang didapatkan dari institusi, dari perusahaan, dari karakteristik perusahaan, dari kondisi lingkungan perusahaan, dan sebagainya. Nah, salah satu hasil yang ditemukan adalah ternyata institutional teori ini sangat cocok untuk digunakan pendekatan sebagai teks moral. Dan salah satu faktor yang paling kuat adalah trust, ya. Jadi, kalau ada trust, ada kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak kepada pemerintah dan kepada lingkungan ataupun kepada perusahaan, maka moralitas pajak dari si wajib pajak itu sendiri itu pasti akan meningkat secara otomatis. Tuh. Jadi ini juga menjadi sebuah implikasi kepada pemerintah bahwa kalau mereka mau meningkatkan eh, penerimaan negara dari pajak, ya tolong kepercayaan dari masyarakat ini dijaga dengan baik atau bahkan ditumbuhkan dengan baik gitu. Ini adalah salah satu insight dari artikel yang dikeluarkan oleh Horodnik. Nah, mari kita lihat secara detail apa yang ingin dilakukan oleh si Horodnik. Ya. Jadi tujuan utama dari Horodnik adalah melakukan systematic review atau dia melihat faktor apa saja yang berdampak kepada moralitas si wajib pajak dengan cara melihat artikel-artikel sebelumnya dan dia melakukan pemetaan. Jadi tidak ada data statistik yang dipakai untuk wajib pajak. Dia hanya melihat atau meneliti artikel-artikel yang sudah publish. Jadi penelitian yang meneliti artikel-artikel penelitian sebelumnya. Jadi menarik ya. Jadi tujuan kita adalah baca doang gitu. Jadi nggak sampai cari data. Nah, metode yang digunakan, dia menggunakan 400 jenis database penelitian. Bisa pakai EBSCO, Econlit, Emerald, GStore, ProQuest, Sage, ScienDirect, Scopus, sampai Google Scholar. Nah, beberapa dari ini dipakai juga oleh Ukrida. Misalnya kita juga langganan EBSCO, kita langganan Emerald, kita langganan ProQuest, GStore enggak ya. Sage kita langganan, Scopus tidak, Google Scholar kita otomatis gitu ya. Artinya ada juga yang kita pakai dan bisa juga kita pakai. Dan kata kunci dari peneliti itu cuma dua, teks moral atau teks morality. Jadi kalau kalian mau mencari artikel jurnal juga sama. Cari dulu konsep utamanya. Kalian mau meneliti apa? Kalau artikel sebelumnya tadi transfer pricing, berarti kata kuncinya adalah transfer pricing. Plus apa? Kalau sampelnya di Indonesia, berarti transfer pricing plus Indonesia. Nah, kalau ini karena dia tidak membatasi negara atau wilayah, dia cukup menggunakan keywords teks moral atau teks morality. Dari dua keywords ini, dia dapat 600 artikel, 600 jurnal ya. Kemudian dia melakukan screening yang pakai teks moral sama teks morality di judul sama di abstrak itu nggak nyampe 200. Akhirnya itu yang dipakai. Jadi dari 600 dipres lagi jadi sepertiganya, nggak nyampe 200 malahan. Dan setelah itu baru dibaca oleh si peneliti, si Horodnik. Baca dulu satu-satu, ternyata yang benar-benar meneliti teks moral, jadi nggak cuma embel-embel ya, nggak cuma nempel bahwa ini bahas teks moral, tetapi dia sebenarnya cuma datar doang atau permukaan aja itu nggak diambil. Jadi yang benar-benar melakukan analisis teks moral itu hanya ada 82 paper atau 82 artikel. Nah, akhirnya 82 inilah yang menjadi target si Horodnik untuk dikupas secara detail atau dikupas tuntas terkait dengan konsep teks moral yang dimiliki. Nah, hasilnya apa? Inilah yang ditemukan bahwa institusi itu bisa mendukung moralitas wajib pajak. Dengan cara apa? Ada faktor ya. Dari 82 artikel, faktornya apa? Pertama adalah trust in government. Ini paling banyak jurnal pendukungnya. Jadi kalau kita percaya kepada pemerintah, maka teks moral kita akan meningkat. Dan itu dilakukan oleh peneliti-peneliti yang ditulis di sini. Tuh. Jadi ini cukup rinci ya. Yang berikutnya yang agak sedikit daripada ini penelitian pendukungnya adalah
trust in parlemen atau kepada dewan. Ini ada banyak juga, tapi lebih sedikit daripada yang nomor satu. Dan ini dilakukan terus-menerus, dipetakan masing-masing sampai ke yang paling kecil di sini yang cuma punya satu penelitian pendukung. Ada juga yang punya dua dan seterusnya. Ada juga kepercayaan kepada hukum, kepercayaan kepada otoritas perpajakan, jadi DJP, kepercayaan kepada aparat publik, ya ASN, aparatur sipil negara atau pegawai negeri, kepercayaan kepada politisi, ya atau politikus, ya, kepercayaan kepada presiden, ya, yang semuanya hampir semua nggak bisa kita buktikan ya kalau di Indonesia nggak terlalu banyak ya, apalagi trust in politician gitu ya. Nggak semua sih menurut saya yang kita percaya kepada politik, apalagi yang nomor 8 ini ya, trust kepada political party. Ya. Jadi ini juga jadi kendala. Kalau kita nggak percaya kepada politisi kita nggak percaya kepada presiden, kita nggak percaya kepada partai, jangan harap teks moral kita akan lebih terbangun. Apalagi nomor 9, nggak percaya sama polisi. Ya. Karena kalau kita ketangkep di jalan aja, belum tentu kan ya, uang tilang itu langsung masuk ke negara. Bisa jadi masuk ke kantongnya si polisi. Nah, karena lebih banyak penelitian di Uni Eropa atau negara Eropa, maka di sini juga muncul trust in European Union. Ini ya, seluruh faktor trust inilah yang diangkat di dalam kesimpulan si Horodnik tadi, bahwa ternyata faktor yang paling gede itu adalah trust dalam berbagai macam kriteria, entah ke pemerintah, entah ke dewan, ke aparatnya, ya, ke aparatur sipilnya, kepada konteks hukumnya, atau bahkan kepada partai politik sekalipun. Ya. Kemudian ada juga trust yang sifatnya vertikal ya ke atas ya. Artinya kita percaya kepada siapa? Kepada otoritas publik. Kita percaya kepada misalnya kualitas pemerintah ya, atau transparansi dari si pemerintah, ya, atau terkait dengan problem-problem sosial yang ditangani oleh pemerintah. Jadi kita percaya kepada elemen yang ada di atas kita, di atas masyarakat. Sampai kita percaya bahwa korupsi itu juga punya dampak kepada teks moral. Makin tinggi korupsi, maka makin rendah si teks moralnya. Jadi kalau high corruption kan pasti lower teks moral. Ya. Kan nggak mungkin ya corruption tinggi, teks moralnya tinggi gitu. Karena justru orang-orang yang korupsi ini justru mereka yang kadang-kadang yang tidak bayar pajak gitu. Ada juga terkait dengan demokrasi dan juga konsep sentralisasi. Di mana kalau di Indonesia ini kita sudah berkebalikan ya, kita sudah masuk dalam konsep desentralisasi. Jadi kita harus percaya kepada pimpinan di daerah ya, bukan presidennya, tapi justru pimpinan di daerah. Tuh. Selain trust kepada pemerintah, ada juga trust kepada lingkungan kita, horizontal trust namanya, yaitu kepada budaya. Ada juga kepada patriotisme kita atau nasionalisme atau national pride kita. Jadi kayak semacam tagline-nya pajak gitu ya. Kalau nggak bayar pajak, apa kata dunia gitu ya. Merasa bahwa kalau kita bayar pajak, ya berarti kita punya nasionalisme yang tinggi. Dan itu yang dilakukan saat ini ya, dengan konsep bela negara. Ada juga trust karena kepercayaan. Jadi kalau kalian nggak bayar pajak, itu dosa di agamanya gitu. Ada juga, ini ada beberapa penelitian. Dan ini menarik sekali kalau mau diteliti bisa ya. Karena kan kita cukup beragam ya, agama-agama di Indonesia gitu. Mau kita lihat aja agama mana yang memang punya teks moral tinggi, agama mana yang punya teks moral rendah. Atau culture juga menarik. Jadi culture mana, kultur mana, atau suku mana, budaya mana yang menunjukkan teks moralnya lebih tinggi. Nah, suku mana yang lebih jujur. Gitu. Bisa juga kepada community size ya. Apakah masyarakat yang jumlahnya paling banyak, suku yang paling gede, mereka punya teks moral yang lebih tinggi? Ternyata tidak. Di sini justru malah yang punya lower teks moral. Atau orang rural gitu ya, di pedesaan itu lebih lower teks moralnya karena kurang informasi gitu. Partisipasi juga sama. Kalau makin kita partisipasi kepada program pemerintah, maka biasanya kita akan support masalah pajak. Jadi hubungannya positif gitu. Ini kalau kita baca cukup masuk akal gitu ya. Termasuk sosial stigma, kemudian kepercayaan kepada taxpayer, artinya
uang kita digunakan dengan baik atau enggak sih gitu. Termasuk kepada tax fraud atau kecurangan-kecurangan di bidang perpajakan. Nah, ini juga sama nih. Ini juga bisa kita teliti ya, gender. Gender dengan teks moral ya. Untuk yang perempuan boleh sedikit berbangga hati gitu ya. Di sini women have higher tax moral than men ya. Jadi perempuan tax moralnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki menurut si peneliti ini gitu kan. Tapi ini pun juga bisa berubah. Siapa tahu kalau sekarang kebalikannya gitu ya. Justru yang men lebih tinggi tax moralnya dibandingkan yang woman. Bisa juga faktor usia. Makin tua, teks moralnya makin tinggi gitu ya. Ya mungkin mereka takut kali ya masa tuanya nggak masuk surga gitu. Jadi mereka bertobat. Kan ini older people gitu ya. Ada juga yang married people. Married people punya teks moral lebih tinggi dibandingkan singles. Karena daripada dia nanti kena masalah terkait dengan fasilitas-fasilitas pemerintah kepada masyarakat, ya dia akan lebih patuh dibandingkan ketika kita masih single. Kondisi finansial juga begitu, juga berhubungan dengan higher tax moral. Jadi kalau pendapatannya tinggi, kadang kita merasa bahwa bayar pajak ya sudah bayar aja. Tapi kalau pendapatan kita masih rendah gitu kan, udah gajinya sedikit, potongan pajaknya gede, kayaknya kayak merasa nggak rela gitu ya, bahwa ini kita kerjanya segini kok, potongan pajaknya gede. Jadi ini ada ya, penelitian seperti ini ada dan ini bisa kita terapkan juga di Indonesia. Ini jurnal pendukungnya cukup banyak loh. Sosial kelas juga bisa. Yang kelas sosialnya tinggi itu malah punya lower tax moral. Ya. Ini sama seperti yang disampaikan oleh taxpayer community atau komunitas wajib pajak. Ya, mereka yang kelas ekonominya tinggi, yang sanggup beli Ferrari, yang sanggup beli Harley Davidson, itu malah justru yang nggak bayar pajak atau yang bayar pajaknya sedikit gitu ya atau yang punya mobil-mobil eksklusif itu justru lower tax moral ya. Ada juga yang life satisfaction. Kalau kita puas dengan kehidupan kita di negara tersebut, maka kita nggak segan bayar pajak. Ya, sama seperti di Finlandia, di Swedia yang tingkat kejahatannya mendekati nol, semua masyarakatnya mau kok bayar pajak. Kenapa? Ya karena mereka merasa bahwa mereka dipelihara oleh negara. Gitu. Jadi semua ini sudah ada penelitian pendukungnya. Jadi kalau mau cari jurnal yang bagus itu yang seperti ini, yang systematic review. Dimana kalau kalian baca, ini contoh misalkan saya mau meneliti marital status sama teks moral. Ya udah nggak usah cari jurnal yang lain, cari jurnal ini yang saya highlight ini. Nah, ada semua kan. Kemudian carinya di mana? Cari aja di daftar pustakanya gitu. Jadi otomatis kan dari satu jurnal ini kita dapat banyak referensi. Itu keunggulan dari yang namanya systematic review. Ya, masih menyambung yang tadi ya. Nah, ini menarik juga gitu ya. Ada juga employment status yang kerjanya sebagai part-time employee, yang kerjanya sebagai ibu rumah tangga, atau bahkan yang punya pendidikan ya, yang pendidikannya tinggi itu justru punya teks moral yang tinggi. Ini menurut penelitian yang ada di sini ya. Agak sedikit berbeda kalau di Indonesia ya. Justru yang higher educations lower tax moral. Karena lebih banyak strategi yang mereka tahu tentang perencanaan pajak atau tax planningnya. Gitu. Selain itu masih ada juga faktor mengenai demokrasi gitu ya. Kalau kita demokrasinya bagus, kita percaya kepada pemerintah, tax moral kita juga meningkat ya. Norma-norma juga meningkat, itu juga mempengaruhi tax moral dan masalah etnik gitu ya. Etnik kalau etnisnya nggak mau ada campur tangan kepada pemerintah, maka dia akan menghindari. Cuma sayangnya penelitian ini baru ada satu ya dari si Belmonte. Jadi mungkin perlu dieksplorasi lagi apakah etnis-etnis tertentu ada yang menghindari pembayaran pajak. Salah satunya bisa di Indonesia ya. Karena kita punya banyak sekali ratusan suku, ratusan etnis gitu. Jadi sangat relevan atau sangat bagus kalau kita mau melakukan evaluasi dari artikel-artikel yang kita dapatkan di sini. Tuh, ini merupakan satu insight yang bisa kita dapatkan dari penelitian
si Horotnik ini. Dan di akhir, sebelum saya akhiri untuk artikel ini, si Horotnik menyatakan bahwa teks moral dan teks compliant itu harusnya menggunakan survei atau menggunakan data yang ada kita temukan di lapangan, dari kuesioner bisa, dari data interview bisa, atau kita menggunakan laboratory eksperimen. Jadi kita bikin kondisi tertentu, bikin eksperimen. Ini kalau si A gajinya kecil, potongan pajaknya gede, dia mau apa enggak? Kalau si B gajinya gede, potongan pajaknya sama dengan si A gitu, dia terima atau enggak? Itu namanya eksperimen. Dan ini perlu dilakukan untuk menguatkan opini-opini atau hasil penelitian yang dipaparkan oleh si Horotnik di atas tadi. Tuh. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini adalah kesimpulan yang diberikan oleh si Horotnik. Dan kalau kalian telisik lebih lanjut ya, setengah dari artikel ini adalah daftar pustaka. Karena memang 82 artikel yang dibaca oleh si Horotnik itu dimasukkan semua di sini. Dan itu dikupas secara detail dan bisa dipaparkan secara rinci hubungan antar variabelnya seperti yang dinyatakan di dalam tabel-tabel 1 sampai tabel 4. Tuh. Oke, demikian paparan yang bisa saya sampaikan untuk paper dari Horotnik terkait dengan sistematik review dari topik teks moral. Apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi yang terakhir ya, terkait dengan materi teks moral? Silahkan merespon. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh. Belum ada, Pak. Oke, terima kasih responnya. Kalau belum ada, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih ya sudah hadir dalam sesi perkuliahan kita menggunakan Zoom meeting malam hari ini. Dan sebelum kita tutup sesi perkuliahan kita, mohon tuliskan di chat room, ketik hadir saja kalau memang kalian masih hadir dan masih ada di dalam Zoom meeting ini untuk mempermudah saya dalam melakukan record dari kehadiran kalian.